Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Rahman nih. Ya, siap. Dari Skriplau kita udah mungkin konten yang keberapa ya? Udah keempat mungkin ya. Ya, keempat. Keempat ya. Ini di tahun 2025. Nah, Hari ini pas 1 Hijriah, Abang Dak. ya. Ya momen yang ya lumayan penting lah. Penting, harus ada perubahan. Harus ada perubahan seperti Namanya itu. aja hijrah. Oke, betul, Hijriah. Ya, buat teman-teman mungkin yang belum kenal atau baru pertama kali nonton YouTube saya, ya Bang Rahman nih pendiri Skriplau ya, Bang Daya. Skriplau itu adalah awalnya tuh komunitas, Bang Daya. Sebenarnya sih kita nggak sebut komunitas ya, karena kan kita lebih ke orang-orang tertentu dan yang kita tonjolkan adalah platform atau sebagai media aja. Oke. Media untuk memberikan edukasi dan juga penanganan hukum. Gitu. Ini usia yang udah keberapa ya tahun ini ya? Ini sudah mau menginjak tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Ketiga sejak Dulu- berdirinya. Ya dulu pertama kali ketemu Skriplau itu dengan Bang Yatman. Bang Yatman ya sebagai pendiri juga beliau. Betul. Nah hari ini Abang Dak kita kan udah lama nih nggak ngobrol, kita pengen ngobrol-ngobrol lah. Nah, boleh. Ya. Ya hari ini perkembangan Skriplau lah. Skriplau kita pengen mengenal lebih jauh Ya. sampai hari ini. Apa aja sih yang udah dikerjain lah oleh Skriplau? Nah, untuk Skriplau sendiri ya, kalau di tahun 2023 awal sampai 2023 akhir, fokus kami kan lebih ke branding ya, branding. Kita perbanyak konten-konten baik itu melalui TikTok, YouTube dan juga Instagram. Nah, supaya kadang ini loh, platform-platform di Indonesia ini sudah terlalu banyak. Betul. Hanya saja kadang-kadang muatan materi yang disampaikan atau yang dikontenkan ini masih sedikit. Oke. Nah, jadi awal mula platform ini kita topangi namanya konten, Betul. ya kan, supaya orang tertarik apa sih platform Skriplau itu dan apa saja yang dibahas. Nah, minimal orang-orang awam kan tahu, oh ternyata ada tanya jawab hukum, atau minimal orang-orang yang di luar sana ketika misalnya ingin mendapatkan konsultasi hukum gratis, maka dia bisa melihat di konten Skriplau. Nah, 2024 kita sudah coba urus namanya legalitas. Dan alhamdulillah sudah berdiri menjadi badan hukum. Nah, sudah menjadi badan hukum dan kita perbanyak namanya kegiatan aktivitas offline seperti penyuluhan hukum, seminar, dan beberapa aktivitas lainnya. Dan kebetulan karena background kami sebagai praktisi hukum, maka tidak lepas dari namanya penanganan atau advokasi hukum. Gitu. Nah, terakhir kemarin di tanggal 21 Juni 2025 kita mengadakan agenda seminar dengan tema bela diri tanpa melanggar hukum. Nah, ini isu juga jarang ada yang mengangkat ini. Ya kan? Bagaimana nih misalnya ada pembegalan di jalan, kok jadinya si korban ini ditetapkan sebagai tersangka? Betul. Terus pasal pembelaan diri buat apa? Ya, betul. Orang kan nggak banyak tahu, ya kan? Itu panjang lah gitu. Kalau untuk dibahas secara lebar, kalau memang nanti abang ada fokus untuk bahas mengenai hukum bela diri ini sangat banyak sekali gitu. Dan antusias peserta alhamdulillah cukup besar karena yang seharusnya selesai jam 12 siang molor menjadi jam setengah 2 dan setiap orang bisa bertanya 5 pertanyaan. Kita nggak batasin karena ya nggak apa-apa lah, eksklusif pada saat itu. Nah, untuk kedepannya kami akan mengadakan penyuluhan hukum lainnya. Itu nanti untuk tema-temanya itu sesuai kebutuhan. Ya kan, misalnya di daerah tertentu membutuhkan tema tentang hukum keluarga, waris, tanah, ataupun yang seringkali diisi di kalangan-kalangan pelajar mengenai kenakalan remaja. Gitu. Nah, jujur untuk saat ini media
sosial belum kami aktifkan kembali ya, karena keterbatasan SDM dan ya keterbatasan ini juga ya, alat ya. Kebetulan alatnya ini masih proses perbaikan, tapi nanti akan disegerakan ya. Kebetulan founder-foundernya dan yang aktif-aktif di Scriptlaw ini juga lagi lanjut di program Magister, dan nanti kalau sudah selesai kami aktif kembali ya kalau untuk konten-kontennya. Tapi kalau untuk aktivitas secara offline kita sudah sering kita lakukan gitu. Nanti kedepannya kami akan mengadakan. Jadi kan kalau Scriptlaw ini kan melakukan edukasi ya Bang. Edukasi ya. Edukasi terkait permasalahan-permasalahan yang lagi happening lah ya. Ya betul. Seperti itu ya. Ya tentu juga mendapatkan masukan-masukan dari followersnya untuk membahas sesuatu. Ada nggak yang yang menarik gitu ya, yang sudah masuk gitu dalam pembahasan Scriptlaw terhadap ketika dari followers itu kan? Oke. Kalau rata-rata kasus, karena kami waktu itu fokusnya ke hubungan industrial. Kalau untuk perdata sendiri, tapi kalau untuk pidana kita umum. Ya, umum baik itu perkara pembunuhan, tindak pidana kekerasan seksual, saya kira rata. Nah, yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat dua tema itu, pidana, perdata, tapi khusus ke hubungan industrial. Gitu. Tapi saya kira sih kalau hubungan industrial ya pertanyaannya nggak jauh-jauh dari itu aja, gitu. PHK, terus juga ngurusin BPJS, terus misalnya diistirahatkan. Kalau untuk melakukan gugatan kemana? Nah, kalau pidana, ini yang kadang-kadang menjadi atensi, karena berurusan dengan tokoh-tokoh ya, atau public figure atau tokoh politik. Kita nggak sebutkan kalau kita kena ya. Itu ada yang seperti itu ya. Contoh di daerah Sumatera Utara, nah itu terlibat dengan perselisihan tanah, ada juga pidana. Bersinggungan juga dengan pejabat-pejabat di sana. Gitu. Nah, saya kira yang menjadi atensi itu. Yang kemarin tuh di Lampung. Wah, itu saya nggak bisa langsung terjun ya, karena kan keterbatasan waktu dan juga keterbatasan jarak. Kebetulan saya juga belum ada relasi pengacara di daerah Lampung. Jadi itu kejadian. Jadi konsultasinya via WA atau telepon saja. Nah, sebelumnya tuh lewat TikTok. Yang paling banyak TikTok tuh banyak banget. Tapi kebanyakan mereka sudah mendapatkan jawaban yang cukup lah. Nah, tapi ada yang mau penjelasan secara detail. Akhirnya tukeran WA. Ya kan? Nah, yang terakhir kemarin itu yang masalah dia dituduh ikut pembegalan. Padahal dari pelaku utamanya sudah buat surat pernyataan dia tidak terlibat. Tapi ini sampai kasasi loh. Sampai kasasi tetap divonis. Berapa belas tahun. Nah, cuman ya itulah, saya juga kalau mungkin itu daerah Tangerang, di daerah Jakarta saya upayakan untuk mendampingi ya. Tapi karena daerah Lampung, pertama masalah waktu, saya juga kuliah, saya juga aktivitas-aktivitas yang lainnya tidak bisa ditinggalkan. Saya juga agak sulit ya kalau untuk mencari advokat di luar sana. Tapi saya arahkan kalau memang untuk mencari lembaga bantuan hukum, saya kira di pengadilan juga ada gitu. Di pengadilan ada. Diupayakan lah. Kalau orang itu dia mungkin memiliki effort yang lebih, pasti dia akan mengusahakan semaksimal mungkin. Jadi misalkan ada followersnya ini bertanya gitu melalui TikTok kepada Scriptlaw. Kemudian ketika sudah paling dijawab di kolom komentarnya gitu. Kadang-kadang ada yang lewat Japri, DM ya, DM TikTok ada. Dan mereka sudah puas dengan jawaban gitu-gitu? Ya beragam, ada yang maksudnya puas, ada juga yang mereka nggak perlu balas gitu. Ada juga yang detail, yang kalau detail biasanya lewat WA. Oke. Jadi walaupun melalui platform itu juga tetap memberikan advice gitu, memberikan masukan-masukan hukum kepada ya baik itu berkaitan dengan video yang dibahas maupun yang mereka hadapi seperti itu ya. Iya betul. Dulu ketika membentuk platform ini harapannya apa sih?
Sebenarnya sih kita nggak terlalu ambisi untuk Oke. membentuk suatu platform ini. Kalau saya sih pengen ada wadah, Oke. tapi bisa menjadi kolaborasi banyak orang. Oke. Jadi nggak hanya internal aja. Kayak Oke, misalnya oke. dalam Scriptflow ini ada misalnya 8 orang tim, tapi sih bisa disebut tim juga, yaitu cuman buat mengisi kekosongan aja gitu. Nah, yang penting kan ada kegiatan yang produktif untuk dilakukan edukasi atau penyuluhan gitu, ya kan? Karena jujur ya, di dalam dunia praktisi itu namanya keilmuan hukum bisa menjadi lebih tajam kalau sudah disampaikan di depan masyarakat gitu. Jadi belajar nggak cukup doang, Betul. nggak cukup belajar aja gitu. Betul. Belajar nggak cukup. Harus ada masalah ya. Harus ada masalah yang dihadapi dan juga harus ada penjelasan yang bisa diterima oleh masyarakat. Oke. Nah, ditambahkan kalau memang ada yang bisa dikolaborasikan kayak ini kan kebetulan Tangerang Talk membantu dan berkontribusi juga di Scriptflow, membantu menaikkan media dan juga membantu konten. Nah, saya kira itu bisa menjadi jembatan bagi Oke. semua instansi. Nanti untuk kedepannya kita bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas, ya kan, baik di bidang edukasinya ataupun di bidang penanganannya. Iya. Jadi fleksibel, kita mau kemana aja. Jadi nggak saklek. Ini kita nggak terima. Oh, ini kita tolak gitu. Nah, itu. Jadi selama 3 tahun ini kan pasti ada hal ya suka dan dukanya lah ya. Suka dan duka. Betul. Iya. Apa yang paling pertama ya suka dulu lah kita. Apa yang abang udah suka lah dari wah dengan lahirnya Scriptflow ini minimal merasakan apa gitu ketika Oke. Jujur, saya sih sebenarnya sekarang juga masih belum apa-apa ya, belum jadi apa-apa ya. Tapi perubahan itu cukup dirasakan pada saat sebelum membuat platform Scriptflow dan setelah sekian lama platform Scriptflow berjalan, perubahan itu ada. Perubahannya apa? Perubahan kualitas diri, perubahan branding diri, dan juga perubahan gejala sosial ya, bukan gejala ya, istilahnya interaksi sosial. Interaksi sosial semakin bagus gitu, semakin bagus dan semakin berkembang. Jujur, waktu itu kan saya masih aktif di organisasi yang lain. Ya, saya sangat senang sebenarnya mengembangkan organisasi tersebut. Tapi karena itu sifatnya adalah organisasi kemasyarakatan yang bisa diambil alih oleh siapapun, kita tidak memiliki hak untuk menguasai semuanya. Pada akhirnya kan apa yang kita jalankan ya sudah lewat begitu aja, ya kan? Lewat begitu aja. Nah, akhirnya setelah kami membuat media Scriptflow ini, kita kan menuangkan apa yang menjadi inovasi kita, dan itu terbentuk dari ekosistemnya ya, ekosistem dalam timnya, terus juga kita bisa berkolaborasi sama siapapun. Jadi enak kalau punya lembaga sendiri kan kita bisa berkolaborasi gitu. Beda kalau kita bertindak secara individu. Nah, itu sih jadi perkembangan tuh terasa. Kalau dukanya gimana dukanya? Dukanya Harus ngejar gitu ya. Duka sih kalau untuk ngejar konten sih saya masih bisa lah ya. Kayak ini kan kalau bikin konten kan kalau hobi mah aman ya. Aman. Nah, dukanya itu tuh pertama jarang ada yang secara sukarela membagi pengetahuan hukum, khususnya di bidang advokat. Iya, kan sebelum kami membuat Scriptflow kan kami juga pengennya magang di kantor advokat, tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu, dan ya tahulah susahnya bukan main. Akhirnya kita mulai lagi ya Bang Da. ya nggak apa-apa. Lanjut mulai lagi. Lanjut tadi terkait dukanya Bang Da. Duka yang pertama susahnya mencari wadah buat kita menyerap keilmuan ya, khususnya di bidang pengalaman. Kayak mungkin misalnya Abang Da kan di bidang wartawan, pengen ada pengalaman nih bagaimana bisa memiliki media, mengelolanya, dan juga mungkin bertanya ke pihak-pihak terkait. Nyari pengalaman itu kan susah ya. Nah, sama di dunia praktisi hukum ini juga
sangat susah sehingga keterbatasan kami menyampaikan konten itu ada. Oke. Ya kan, contoh kayak kita menyampaikan tentang PHK atau tentang penyelesaian hukum di kepolisian. Tapi kan prakteknya kita belum merasakan, sehingga itulah yang menjadi kendala. Susahnya mencari keilmuan. Nah, ditambah di dalam pengembangan Skriplo ini kita minim namanya pendanaan. Minim, sangat minim. Kantong pribadi gitu. Kantong pribadi dan tidak ada input apapun di situ. Ya, makanya kalau ditanya konten kami jujur di YouTube itu ada 4.000 subscriber, TikTok itu 10 ribuan follower. Kalau Instagram kita nggak terlalu fokus, kita nggak beli follower karena takut merusak algoritma juga, masih 100-an lah, gitu. 300-an. Nah, jujur, dan ditambah gini juga, kan banyak juga orang-orang yang konsultasi di platform tersebut. Pertanyaannya, apakah ada uang yang dihasilkan? Jawaban tidak ada. Tidak ada. Betul. Nah, mungkin kalau orang lain melihat sekilas, wah, buat bikin beginian aja tidak ada keuntungan, sia-sia dong. Betul. Ya kan? Nah, tapi saya melihat dari kacamata yang berbeda. Apa itu? Yaitu penajaman atau pengasahan keilmuan kita. Sehingga yang tadinya kita cuma tahu teorinya, tapi karena kita sering berdialog, akhirnya kita paham sampai ke akar-akarnya. Dan itu sangat bermanfaat dan sangat bisa digunakan ketika menghadapi permasalahan di masyarakat. Pendampingan atau proses di pengadilan kita nggak susah-susah banget lah, karena sudah terasah dengan baik namanya penyampaian itu. Gitu. Dukanya itulah, dukanya susah lah mencari uang di situ. Ini terakhir Abang Da. Harapannya nih Abang Da ke depan nih Skriplo nih mau ngapain gitu? Kalau untuk Skriplo sendiri sih kita nggak terlalu ambisi harus menjadi yang gimana-gimana. Yang jelas ya Skriplo ini tetap ada dan tetap produktif. Ya, untuk masalah kesuksesan seperti apa ya itu Allah yang mengatur. Itu sih kita nggak usah muluk-muluk. Takutnya kan orang nanti ekspektasinya tinggi, nggak tercapai, dia udah merasa gagal. Ya kita mau mengalir aja kan, namanya mau menjadi apa itu kita serahkan. Tapi kita tetap berusaha dan tetap produktif gitu. Oke, Abang Da, terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama. Ya, semoga Skriplo tambah sukses. Amin. Depan kita bisa bikin konten lagi. Siap. Semoga ya Abang Da juga dalam karir dapat lebih baik lah. Amin ya Cukup sekian. Ya. Terima kasih Abang Da atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.